Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Oke, anak-anak ibu yang kelas 5A, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam atau singkatannya PAI, mengenal nama Allah dan kitabnya. Kalau kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah. Nah, hari ini kita belajar mengenal kitab Allah dan diwahyukan kepada Nabi siapa saja. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, mengenal kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal kitab Allah dan membiasakan perilaku terpuji. Pengertian kitab Allah. Kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kitab, artinya buku. Kitab Allah berarti buku Allah, yaitu buku yang berasal atau bersumber dari wahyu Allah. Dinamakan kitab atau buku karena bentuknya seperti buku, berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ajaran yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Dikarenakan berasal dari wahyu Allah, sehingga dinamakan kitab suci. Kitab Allah adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah. Kitab ini diwahyukan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para rasul. Para rasul bertugas untuk mengajarkan ajaran kitab suci kepada umat manusia. Kitab Allah ini berisi tentang petunjuk, baik berupa kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi. Allah mewahyukan kitab suci ini untuk memberikan pedoman bagi kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kitab suci perlu dibaca, dipahami artinya, dan diamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para Rasul ada 4. Adapun nama-nama dari kitab tersebut dan Rasul penerimanya, yang pertama adalah Nabi Musa. Nabi Musa menerima atau mendapatkan kitab Taurat. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau menerima ketika sedang bermunajat di Bukit Tursina, Gunung Sinai. Taurat dalam bahasa Ibrani artinya undang-undang, syariat, atau peraturan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa, yaitu bangsa Yahudi. Melalui kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam mengajak umat Yahudi untuk beriman kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Adapun ajaran pokok di dalam kitab Taurat yang pertama adalah mengakui keesaan Allah, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, larangan mencuri, larangan-larangan menjadi saksi yang berdusta, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain, larangan berzina, dan larangan membunuh sesama manusia. Dengan demikian, di dalam kitab Taurat terdapat perintah dan larangan. Perintah tersebut meliputi kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan hari Sabtu, dan menghormati kedua orang tua. Adapun larangan yang terdapat dalam kitab Taurat adalah larangan menyembah berhala, menyebut Allah dengan sia-sia, membunuh, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan keinginan menguasai hak orang lain. Nah, kitab Zabur.
Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berasal dari bahasa Arab, yaitu Zabur. Dalam bahasa Ibrani, Zabur disampaikan dengan istilah yang artinya lagu, musik, atau pujian. Kitab Zabur ini menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud alaihissalam, yaitu Bani Israel, agar mereka menyembah kepada Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Isi kitab Zabur antara lain tentang doa dan zikir, nasihat, hikmah, pedoman berbuat kebajikan, dan ajaran kebenaran. Nah, berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Namun, dalam perkembangannya umat Yahudi tetap menggangi kitab Taurat dan tidak menerima kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Umat yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Injil dinamakan dengan Nasrani. Umat Nasrani pada masa sekarang disebut dengan umat Kristen. Dengan demikian, kitab Injil adalah kitab suci umat Kristen. Adapun isi dari kitab Injil antara lain adalah tentang hukum Allah, seruan dan ajaran menyembah Allah, dan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Berarti sudah ada di dalam kitab Injil. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir kita. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Ini selama 23 tahun. Nah, kandungan atau pokok kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama adalah tauhid, ajaran tentang keimanan akan keesaan Allah. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Di samping itu, umat Islam juga harus mempercayai rukun iman yang keenam. Yang kedua adalah ibadah, ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sifatnya wajib antara lain sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah yang hukumnya sunnah, misalnya zikir, salat sunnah, sedekah, umroh, dan puasa Senin Kamis. Yang ketiga adalah akhlak, ajaran tentang sikap dan perilaku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia serta makhluk lainnya. Inti ajaran ini adalah bagaimana berperilaku yang terpuji kepada semua orang, seperti hormat dan patuh kepada orang tua, guru, hormat kepada anggota keluarga, dan tolong menolong. Yang keempat adalah fikih, aturan hukum bagi kehidupan manusia yang berisi perintah dan larangan. Perintah menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Larangan berarti sesuatu yang tidak boleh dikerjakan seperti mencuri, membunuh, dan memfitnah. Yang kelima adalah janji dan ancaman. Janji pahala dan kenikmatan bagi mereka yang iman dan takwa kepada Allah, serta ancaman yang berupa siksa di neraka bagi mereka yang mengingkari ajaran Allah. Dan yang terakhir adalah kisah, yaitu
cerita atau sejarah kejadian di masa lampau seperti kisah para nabi, para raja, orang-orang soleh, dan kisah umat atau kaum terdahulu. Kisah ini memberikan pelajaran kepada manusia agar mau mengambil hikmahnya. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap karena sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini berlaku sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Allah tidak menurunkan kitab suci lagi setelah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini kebenaran Al-Quran. Kewajiban kita adalah membacanya, memahami kandungan isinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain kita mengatakan tentang kitab Allah, adapun kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Tuh. Setiap kitab suci Allah memiliki kandungan yang bermanfaat bagi umat manusia. Tujuan diwahyukannya kitab suci adalah untuk memberikan petunjuk kehidupan. Para rasul yang menerima kitab suci berkewajiban menyampaikan pada umatnya. Umat yang mengikuti ajaran kitab suci akan selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, umat yang menentang atau tidak mempercayai kitab suci, hidupnya akan celaka. Kemudian ada pun perilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim wajib melaksanakan ajaran terpuji tertuang dalam kitab Al-Quran, seperti pelaksanaan sholat, berpuasa, dan sebagainya. Yang kedua adalah melakukan terpuji terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, perbuatan terpuji dapat dilakukan seperti mengerjakan piket secara bersama-sama. Di lingkungan, kita dapat melakukan perbuatan terpuji seperti menyapa tetangga ketika berpapasan dengan dan berkata sopan. Yang ketiga adalah berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Untuk itu kita dapat melakukan antara sebagai berikut: menyirami tanaman, memberi makanan hewan, tidak merusak tanaman. Yang keempat adalah berlaku terpuji terhadap diri sendiri. Setiap manusia harus menyayangi dirinya sendiri. Menyayangi diri sendiri dapat melakukan dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan badan dapat kita lakukan seperti mandi dan berwudu. Dan yang terakhir adalah berperilaku terpuji mencintai lingkungan yang bersih. An-nazafatu minal iman. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan terasa nyaman jika hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan baik di rumah maupun di sekolah ataupun di lingkungan. Nah, anak-anak ibu, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci agar menjadi pedoman umat manusia menuju kehidupan yang benar. Nah, hari ini cukup dulu pelajaran kita PAI atau Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibaca baik-baik. Mudah-mudahan antum mengerti. Jika ada kesalahan dari ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.